Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Fahrina Sapitri, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuan pembelajaran yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Latar belakang budaya positif di sekolah sangat penting untuk dikembangkan karena sekolah adalah bagian dari transport pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa, sehingga siswa memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Salah satu langkah yang mendukung terciptanya budaya positif adalah dengan menyusun sebuah keyakinan kelas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kedua, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dapat dilihat dari yang pertama, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas. Yang kedua, siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Yang ketiga, menguatnya karakter positif dalam diri siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. Yang kedua, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang ketiga, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Yang keempat, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari semua warga sekolah, diantaranya kepala sekolah, teman sejawat, siswa, dan orang tua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu baru naik ke kelas 6. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada kelas 6, ibu akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Anak-anak ibu nantinya silahkan ditulis hal-hal yang ingin disepakati pada kelas kita. Nanti kertasnya akan ibu bagikan. Silahkan anak-anak ibu tulis hal-hal apa saja yang akan kita sepakati untuk kelas kita. Paham? Paham. Ibu akan membagikan kertasnya. Silakan anak-anak ibu yang sudah dapat kertasnya bisa mengisinya.
kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di kertas yang sudah Ibu sediakan. Nantinya anak-anak Ibu akan menempelkan kertas yang berwarna di kertas karton. Setelah itu digunting dan ditulis kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Masing-masing kelompok nantinya akan mendapatkan 2 tulisan. Ibu bagi setiap kelompoknya lah. Silahkan berbagi tugas untuk menulisnya. Digunting. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, kita tempelkan di papan tulis. Sekian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nah, ini adalah hasil kesepakatan kita kelas 6. Yang pertama, taruh kembali barang yang tepat di dalam rak. Yang kedua, mari membantu kapanpun kita bisa. Yang ketiga, tenang mengikuti pelajaran. Yang keempat, mari lakukan yang terbaik. Yang kelima, jaga kebersihan ruang kelas kita. Yang keenam, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Ini adalah kesepakatan yang sudah kita sepakati. Semoga ibu dan anak-anak semuanya bisa melakukan dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu untuk kegiatan hari ini. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru karena sudah menyediakan waktunya untuk kegiatan hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi-materi yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak. Materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam perubahan paradigma belajar, yang saya pahami adalah pembelajaran berfokus pada siswa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru menghamba pada murid. Guru menghamba pada murid bukan berarti guru itu menyembah murid atau guru bertindak semaunya murid, bukan begitu. Arti yang sebenarnya guru menghamba pada murid adalah guru segala sesuatu yang dikerjakan oleh guru harus berpihak pada murid, atau segala sesuatu yang dikerjakan oleh guru harus untuk kepentingan murid. Nah, makanya dikatakan murid, murid, dan murid. Yang kedua adalah disiplin positif. Ulun tulis. Yang pertama tadi paradigma pembelajaran. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah cara untuk menumbuhkan disiplin pada anak, tetapi tanpa paksaan dan tanpa ancaman. Misalnya anak datang terlambat, maka diharapkan anak sadar dengan sendirinya bahwa datang terlambat itu bertentangan dengan keyakinan yang ada, tanpa dia harus merasa takut untuk dihukum atau diberi ancaman seperti itu. Ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dua. Yang pertama itu motivasi dalam diri, dan yang kedua adalah motivasi dari luar. Nah, kalau motivasi dari luar ini misalnya seperti diberi penghargaan. Nah, jadi anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru, itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Tetapi kalau motivasi yang berasal dari dalam karena keinginan diri sendiri. Misalnya anak ingin belajar karena dia merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Nah, jadi di sini tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang mana motivasi ini termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama
Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, jadi motivasi ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang menjadi disiplin. Karena motivasi perilakunya bersifat internal atau dari dalam dirinya sendiri. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman dalam segala keadaan dan perasaan aman dalam lingkungan, sehingga kebutuhan anak untuk bertahan hidup ini bisa terpenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi, anak yang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya sudah terpenuhi, dia mudah berteman dan bergaul dengan teman-teman sebaya. Dia tidak merasa kesulitan untuk menemukan teman, sehingga dia bisa akrab berteman dengan siapa saja.
Nah, yang selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi, anak yang untuk memenuhi kebutuhan penguasaan ini, dia ingin dihormati, diakui, dan hasil karyanya ingin dihargai. Yang berikutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi anak-anak yang kebutuhan kebebasannya ingin dipenuhi, biasanya anak-anak tersebut dia meminta perhatian dari kita sehingga dia mendapatkan kebebasan. Nah, yang berikutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, sehingga bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun dan atau kesedihan. Nah, anak-anak yang kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengebaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi, anak yang ingin dipenuhi kebutuhan kesenangannya, dia melakukan sesuatu yang ia senangi seperti bermain. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka. Apakah telah efektif, apakah telah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Melalui serangkaian kegiatan posisi kontrol yang saya dapatkan dalam pembelajaran calon guru penggerak, itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum,
Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, untuk posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi kontrol akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, atau selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Atau, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, posisi ini memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi pembuat rasa bersalah ini sebenarnya lebih berbahaya daripada posisi sebagai penghukum, karena anak merasa bersalah dan tidak bisa melampiaskan perasaannya. Jadi, posisi pembuat rasa bersalah ini lebih berbahaya daripada posisi sebagai penghukum. Nah, yang ketiga ada posisi sebagai teman. Guru yang posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara murid dan guru. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ayo sudah kali ini tidak apa-apa, nanti baru ibu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi,
kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan bisa stiker, bisa slip catatan, atau daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ada posisi manajer. Nah, posisi ini yang diharapkan bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi pada waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid yang menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada sebuah restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat dikolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Yang keenam berikutnya adalah keyakinan kelas dan segitiga garis berbersih. Keyakinan kelas adalah sebuah cara untuk membuat peraturan, tetapi peraturan ini tidak semata-mata dari sekolah atau dari guru. Jadi kesepakatan kelas dibuat bersama murid. Jadi ada perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan ini dibuat oleh sekolah yang tanpa didiskusikan dengan murid. Sedangkan kesepakatan kelas ini adalah dibuat melalui diskusi dengan murid. Jadi sudah disepakati oleh murid apa-apa saja yang diinginkan dan apa saja yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah restitusi, juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana
berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi sesuai dengan prinsip dari teori kontrol tentang solusi menang-menang. Nah, jadi Bapak Ibu, peluang luar biasa bagi murid untuk menumbuhkan karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Karena guru memecahkan masalah mereka, sehingga murid tidak kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan berharga untuk hidup mereka. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkannya untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid akan berbuat salah, akan fokus pada tingkatan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Yang lebih bersifat internal adalah upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah mulai dengan situasi, sehingga merasa lega karena seolah-olah kesalahan itu tidak pernah terjadi. Terkadang bisa muncul perasaan ingin balas dendam bila ada orang yang berbuat salah. Sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Nah, pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konteksnya akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Nah, Bapak Ibu, pendekatan restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Nah, Bapak Ibu, jadi fokus tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana mereka lebih baik dan melakukan hal yang baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada pada diri kita. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus
di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Ciri restitusi yang berikutnya, Bapak Ibu, adalah restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Nah, Bapak Ibu, ciri restitusi yang berikutnya adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tetapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku biar impas. Nah, memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid tersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, dan bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ciri yang berikutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka. Yang pertama, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Berikutnya, bagaimana kamu mau memperlakukan ketika kamu berbuat salah? Berikutnya adalah apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Nah, ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang untuk membimbing anak kegiatan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak yang bertanya seperti itu, kalau guru merasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah, karena murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan. Guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Sebagaimana sering hal ini terjadi, apa yang ia lakukan, ia berada di mana. Nah, murid tidak akan berbohong pada guru. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri berikutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan pada orang lain. Kalau murid paham
bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi. Hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadarkan bahwa apa yang sedang mereka coba patuhi demikian adalah kebutuhan orang lain. Jadi, membantu murid menggali kebutuhan dasarnya bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih, kesepian, menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban, ini menunjukkan kurangnya kebutuhan dari kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan dosa menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Jadi misalnya Bapak Ibu ada anak-anak didik kita yang tidak konsentrasi belajar, misalnya dia ingin selalu keluar masuk. Nah, berarti itu ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, ciri berikutnya adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Nah, yang adalah menunjukkan fokus dari penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, Bapak Ibu tidak terlalu mempersalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, orang lain akan lebih suka mendengar apa yang kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Nah, ciri yang terakhir adalah restitusi ini menguatkan. Jadi, murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen. Asalnya dia bisa belajar dari kesalahan. Jadi, yang dimaksud bukan menekan perasaan yang dalam, artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari diri sendiri dan bagaimana kamu berubah. Nah, jadi ini adalah keinginan sendiri dari diri murid. Nah, jadi dari pemaparan umum tadi, Bapak Ibu bisa kita ketahui bahwa restitusi ini adalah salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, semoga nantinya kita bisa mengamalkannya dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi dalam melakukan kegiatan restitusi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada bagian menstabilkan identitas, ini bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah
Kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahwa hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah mengatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya perlu 30 detik untuk mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional, seperti yang saya pelajari di modul 1.2. Nah, itu ada bagian-bagian otak. Yang tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Yang pertama, rasa bersalah menguras energi, dan rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Nah, yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, langkah yang kedua, Bapak Ibu, adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya. Misalnya, ketika kita melihat anak melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah tidak memarahinya, tetapi kita berdiskusi, berkolaborasi dengan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asik buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, jadi biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep ini tidak manjur. Jadi mungkin yang ditindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah, jadi dengan kegiatan memvalidasi ini kita mencari kenapa anak melakukan hal tersebut. Nah, restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Nah, jadi alasan kenapa anak melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka kepada mereka. Karena ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak langsung sepihak dari kita, tetapi kita mendengarkan alasan-alasan apa sehingga anak melakukan kesalahan tersebut. Nah, maka yang ketiga Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menanyakan keyakinan bahwa pada dasarnya
termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Jadi pada langkah ini kita biasanya melakukan pertanyaan dengan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menanyakan kepada anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nah, jadi guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Nah, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang seorang seperti apa mereka, maka guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi yang kita rencanakan dilaksanakan. Ini adalah yang terakhir pengalaman saya melakukan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, ketika saya belum mengikuti kegiatan guru penggerak, apabila ada anak didik yang melakukan kesalahan, maka saya bisa memberikan hukuman ringan seperti membersihkan kelas. Hukuman ini saya berikan tanpa bertanya. Contohnya, pada saat pembelajaran di kelas, ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Sebelumnya saya akan langsung memberikan vonis dan hukuman terhadap anak yang bersangkutan. Saya tidak menanyakan penyebab dan alasan kenapa anak tersebut tidak melakukan tugas. Nah, selain itu, sebelum mempelajari filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa bersikap tegas dengan memberikan hukuman ringan kepada anak dapat meningkatkan pembelajaran yang bisa mengubah perilaku anak. Tetapi perubahan ini dilakukan oleh anak hanya bersifat sementara karena bukan dari pribadi anak. Nah, saya belum sepenuhnya menyadari keberadaan kodrat alam anak sehingga sering memberikan hukuman ringan tanpa bertanya alasan dibalik perbuatan tersebut. Nah, setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai memahami bagaimana seharusnya sikap saya terhadap anak didik yang tidak mengerjakan tugas. Saya juga memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan dan keragaman yang berbeda. Dengan hal ini saya harus lebih sabar, tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak memperbaiki pelajaran. Sebaliknya, saya harus memberikan teladan agar anak melihat dan menirunya. Nah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya terapkan sekarang adalah tidak memberikan hukuman dan tidak meningkatkan pelajaran bagi anak, mencoba mengenal lebih dalam karakter dan latar belakang anak dan memberikan bimbingan dengan lebih sabar serta memberikan pelajaran menyenangkan bagi anak sebelum memulai pelajaran. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman saya ketika belum mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, setelah saya melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak, saya merasa sangat banyak kekurangan yang saya miliki. Nah, sehingga setelah itu saya melakukan membuat disiplin positif pada anak dengan keyakinan kelas. Nah, jadi setelah mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut, saya membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sehingga anak didik
ini memiliki keyakinan yang termotivasi dalam diri mereka. Nah, jadi kemarin ketika awal pelajaran saya mengajar di kelas 6, saya membuat keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Selain itu, ketika ada anak-anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita seorang guru tidak langsung memarahi atau memberikan hukuman, tapi kita melakukan langkah-langkah restitusi seperti yang saya sampaikan. Nah, kemarin ada kelas 6 yang datang terlambat, maka kita lakukan restitusi dengan langkah-langkah segitiga restitusi yang sudah seperti saya sampaikan di sebelumnya tadi. Nah, dari paparan yang telah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu? Saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya tentang paradigma belajar yang berfokus pada siswa. Perkenalkan dulu, nama saya Hairunisa. Saya mengajar kelas 3. Kemudian saya sudah mendengar dari paparan Ibu tentang paradigma belajar yang berfokus pada siswa. Apakah Ibu bisa memberikan contoh dalam pembelajaran di kelas? Kiranya cukup sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Nisa. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nisa. Kemana pertanyaan dari Ibu Nisa tadi adalah dari paparan tentang paradigma belajar berfokus pada murid. Apakah Ibu bisa memberikan contoh dalam pelajaran? Nah, mungkin seperti itu ya Bu, pertanyaan Ibu. Ya, saya akan mencoba menjawab. Berfokus pada siswa dapat menuntun siswa menjadi manusia yang merdeka. Hal ini karena kita dapat menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas tanpa ada rasa terkekang, takut, bahkan rasa malas karena tidak menyukai suasana sekolah. Nah, jadi dengan kita menciptakan pembelajaran yang berfokus dengan murid, diharapkan murid merasa senang dalam pembelajaran dan tidak merasa malas. Nah, apa yang menjadi kebutuhan kita bisa diakomodasikan oleh guru sesuai dengan kebutuhan murid. Dan guru memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih apa yang mereka sukai sesuai dengan bakat dan minat anak. Jadi, guru diharapkan dapat mengetahui kebutuhan murid yang diperlukan. Jadi, dengan demikian, guru bisa membedakan atau menuntun murid untuk pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak. Nah, seperti contoh pembelajaran di dalam kelas, saat saya menyampaikan materi pelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Materi tentang perkembangbiakan tumbuhan ini yang secara vegetatif misalnya ada yang melalui tunas, ada yang spora, ada yang zigot. Nah, dengan masing-masing contoh tumbuhannya. Nah, saya memberikan pilihan kepada anak tentang bagaimana mereka bisa membuat sebuah ringkasan singkat. Nah, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambaran seperti tumbuhan yang bertunas, contohnya digambarkan, atau dalam bentuk tulisan, atau ada
ada yang maju ke depan kelas untuk memaparkan secara langsung ringkasan singkat yang dia pahami. Jadi dalam bentuk keinginan anak ingin atau anak senangnya yang dalam bentuk seperti apa. Jadi saya tidak memaksakan anak harus mencatat semua cara-cara perkembangbiakan tumbuhan, tetapi bisa digambar, bisa dengan dia menjelaskan, atau apalagi bisa dia dengan memberikan contoh-contoh sesuai dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, mungkin seperti itu Ibu Nisa contoh pembelajaran yang berfokus pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pahrina atas pemaparan yang Ibu berikan. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya nama saya Nani Juwarni, guru kelas 1. Di sini ada yang ingin saya tanyakan. Nah, di situ ada Ibu tadi menjelaskan ada keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Ya, Bu. Nah, di situ saya ingin minta penjelasan dari Ibu, apakah kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas? Dan mungkin saya minta Ibu dapat memberikan contohnya dari kedua penjelasan Ibu tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas tadi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nani atas pertanyaannya. Kembali saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nani. Yang mana tadi pertanyaannya adalah apakah sama antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, jadi Ibu minta dengan contohnya. Saya akan mencoba memaparkan tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid di dalam lingkup sekolah. Nah, kesepakatan kelas ini juga berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran murid dalam pendidikan. Nah, kesepakatan kelas juga bertujuan untuk melatih guru agar bertanggung jawab pada kesepakatan yang telah dibuat. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini mempunyai arti yang lebih dalam dibandingkan dengan kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang disepakati melalui diskusi antara murid dan guru. Sedangkan keyakinan kelas ini lebih dalam. Anak-anak meyakini di dalam dirinya bahwa ini adalah keyakinan kelas yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi hal ini karena anak tidak hanya membuat kesepakatan, tetapi juga harus meyakininya. Nah, jadi keyakinan tadi memiliki arti yang lebih dalam karena tidak hanya untuk menyepakati, tetapi juga meyakini dan melaksanakannya. Melaksanakan itu secara sadar, mandiri, tanpa pengaruh dari luar. Jadi anak tanpa dipaksa, dia melaksanakan dengan keinginannya sendiri dalam melaksanakan keyakinan-keyakinan yang telah diyakininya tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas perlu ada peran siswa dan guru agar mencapai sebuah kesepakatan. Dalam kesepakatan kelas juga harus terbentuk, kemudian
anak akan berusaha untuk memahami dan meyakininya agar tidak melanggar. Nah, seperti contoh kesepakatan kelas yang telah dibuat di kelas 6. Seperti yang pertama misalnya menaruh kembali barang yang ada di dalam rak, atau mari lakukan yang terbaik, menjaga kebersihan ruang kelas, mari membantu kapanpun kita bisa, dan bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Itu contoh kesepakatan kelas yang ada di kelas 6. Nah, yang kemudian dibuat setelah disepakati melalui diskusi antara guru dan murid, lalu dibuat dalam bentuk tulisan yang nantinya dipajang di dinding kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang terdapat pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai guru, ini sebagai sosok pendidik dan pengajar yang mempunyai peran penting dalam mendorong tercapainya ekosistem pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan merdeka untuk membuat murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Nah, budaya positif di sekolah menjadi sangat penting. Oleh karena itu, keyakinan dan kesepakatan kelas perlu kita terapkan sebagai salah satu langkah menanamkan positif di sekolah. Nah, jadi dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, diharapkan nanti akan timbul budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nama saya Alfiati Naimah, saya mengajar di kelas 5. Nah, dari penjelasan Ibu tadi tentang paparan Ibu mengenai restitusi, saya belum terlalu memahami apakah Ibu bisa memberikan contoh penerapan restitusi dalam suatu permasalahan atau kasus. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Tia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Tia. Nah, tadi pertanyaan dari Ibu Tia adalah tentang restitusi dan contoh penerapan restitusi. Jadi, disiplin positif ini mengacu pada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Nah, disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensi untuk tujuan yang bermakna. Jadi, guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Nah, sedangkan restitusi itu adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi penerapan segitiga restitusi ini, apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung mencari siapa yang salah, nah tetapi kita lebih mencari ke solusinya. Adapun langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, Ibu tadi juga meminta untuk memberikan sebuah contoh kasus. Nah, seperti kasus kemarin yang saya
lakukan di kelas 6 ini seorang anak yang bernama Tania, di mana Tania tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Nah, sehingga Tania marah dan tidak dapat mengendalikan amarahnya. Maka saya memanggil Tania ke ruang guru dan mengajukan beberapa pertanyaan seperti pada langkah menstabilkan identitas. Pertanyaan yang saya ajukan adalah yang pertama, Tania, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Ajra. Nah, kenapa kamu kasar? Nah, begitu. Nah, lalu langkah yang kedua ini adalah langkah validasi tindakan yang salah dengan mengajukan pertanyaan, oh begitu ya, wajarlah kalau kamu kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Kalau kamu berbuat seperti itu, pasti ada alasannya. Nah, jadi wajar kalau kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Ajra. Nah, selanjutnya saya memberikan lagi bahwa ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Nah, langkah yang ketiga adalah tentang menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan dengan mengajukan pertanyaan, sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu sampai marah, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Nah, kita sampaikan kepada anak seperti itu. Jika tidak sesuai dengan keyakinan apa yang kita yakini, nah, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Selanjutnya kita tanyakan apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi, langkah menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari gagal menjadi orang yang sukses. Sebab ketika anak berbuat kesalahan, maka ia akan cenderung membangkang, sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat positif agar anak tergugah kembali dan mau melakukan refleksi atas kesalahannya. Nah, jadi dalam langkah menstabilkan identitas tadi, kita membuat atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat positif sehingga anak mau merefleksi dari kesalahannya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi dengan kenapa kamu kesal? Nah, seperti itu. Nah, jadi langkah yang berikutnya adalah langkah validasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah validasi tindakan yang salah ini adalah memahami kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid, sehingga kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, seperti pada kasus Tania tadi, kebutuhan dasar yang diinginkan adalah kebutuhan penguasaan, karena dia ingin dihargai atas kerja kerasnya dalam mengerjakan tugas. Nah, saya tambahkan lagi, tadi ketika langkah menstabilkan identitas, selain kenapa kamu kesal, kita tambahkan dengan pantas saja kamu marah. Kalau ibu ada di posisi ibu juga melakukan hal yang sama. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga
adalah langkahnya menanyakan keyakinan dengan memunculkan motivasi pada anak secara internal yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang telah dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Terima kasih. Iya, saya sudah memahami pemaparan dari Ibu. Seandainya anak sudah dilakukan restitusi, tetapi masih melakukan kesalahan yang sama, apa yang perlu kita lakukan? Dari saya tanggapi pertanyaan yang kedua dari Ibu Pia, apabila anak yang sudah dilakukan restitusi tetapi masih melakukan kesalahan yang sama, nah itu berarti anak belum meyakini sepenuhnya hal-hal apa saja yang telah disepakati. Nah, hal ini juga dikarenakan anak belum memiliki motivasi internal yang datang dari kesadaran dirinya sendiri. Hal yang harus kita lakukan adalah melakukan restitusi kembali sampai anak benar-benar meyakini apa yang baik untuk mereka. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang lain? Sudah cukup, Bu. Nah, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Akhirnya, salah hilaf, saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Murniati, guru kelas 4 di SDN 2 Jatimulir. Setelah mendengar paparan dari Ibu Fahrina tentang perubahan paradigma, belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, fungsi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, saya menjadi termotivasi dan ingin melaksanakannya di pembelajaran kelas dan sekolah.